Sebelum masuk ke limas, Miss ingatkan lagi, bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang sisi-sisinya itu bentuknya bangun datar ya. Pada bangun ruang sisi datar kita bahas 4 macam nih. Kubus, balok, prisma sudah kita bahas di video sebelumnya. Insya Allah di video terakhir ini kita akan bahas tentang limas. Apa sih limas itu? Limas itu bangun ruang 3 dimensi ya, dibatasi oleh alas berbentuk segi N serta bidang sisi tegak yang bentuknya segitiga. Nah, segitiga pada sisi tegak ini berpotongan di satu titik puncak ya. Nah, kalau dilihat dari bentuk alasnya bisa jadi ada 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, dan lain sebagainya. Ya, kalau limas yang alasnya lingkaran nanti disebutnya kerucut. Nah, kerucut ini akan kita bahas pada bangun ruang sisi lengkung di kelas 9 nanti. Oke. Pertama, mengenai unsur-unsur limas. Pertama itu adalah sisi atau bidang. Sisi atau bidang itu adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruangnya. Ya, jadi yang membatasi si limas itu bagian dalam dan luarnya disebut sisi. Rusuk itu perpotongan antara dua bidang sisi. Sedangkan titik sudut itu titik perpotongan atau pertemuan antara 3 rusuk. Diagonal bidang itu garis yang menghubungkan 2 titik sudut tapi tidak bersebelahan pada bidang alas. Sedangkan bidang diagonal, bidang yang memuat diagonal bidang alas dan atas. Nah, ini definisi-definisi dari unsur-unsurnya. Selanjutnya, kalau pada gambar dapat kita lihat bahwa limas mempunyai N tambah 1 sisi. Nah, kenapa N tambah 1 sisi? Karena limas itu kan terdiri atas sisi alas dan sisi tegak. Nah, sisi tegak ini jumlahnya sama seperti bentuk alasnya tadi. Pada segi N, N-nya itu kan banyak sisi alasnya, maka sisi limasnya itu berjumlah N tambah 1. Kenapa tambah 1? Ditambahin sisi alas. Jadi kalau limasnya segi 4, maka jumlah sisinya ada 5. Limasnya segi 3, jumlah sisinya ada 4. Nah, itu sisi. Lalu rusuk. Jumlah rusuknya itu adalah 2N. Nah, N ini tergantung banyak sisi alasnya ya. Nah, rusuknya itu terdiri atas rusuk alas dan rusuk tegak, makanya dikali 2. Sedangkan titik sudutnya itu memiliki N tambah 1. Jadi jumlah titik sudut pada alas ditambah 1 si titik puncaknya itu. Oke, jadi kalau pada 5 segi 4, titik sudutnya ada 5, 5 segi 3, titik sudutnya ada 4. Nah, selanjutnya tinggi. Nah, tinggi pada limas itu adalah jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas ya. Jadi sumbu simetri titik sumbu simetri di alas itu tegak lurus sama tingginya nanti. Ya, itu tingginya. Nah, pada limas ini berlaku juga hukum Euler ya. Sama seperti prisma di mana jumlah sisi ditambah jumlah titik sudut jumlahnya sama dengan jumlah rusuk ditambah 2. Jadi S tambah T sama dengan R tambah 2. Selanjutnya jaring-jaring limas. Nah, masih ingat ya jaring-jaring itu kalau si limasnya itu dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya dibelah, terus sisi-sisinya dibuka gitu, direntangkan, maka dia akan menghasilkan suatu bangun datar. Nah, bangun datar inilah yang kita sebut jaring-jaring limas. Nah, ini contohnya. Contohkan limas segitiga. Jadi kalau segitiga ini terus nanti dibelah nih, rusuk-rusuk ini dibuka, akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang namanya jaring-jaring limas. Ini contohnya ya. Selanjutnya bagaimana cara menghitung luas? Nah, ini Miss contohkan luas limas segi 4 ya. Jadi kalau dibuka, kita lihat terdiri dari sisi alas sama sisi tegak. Maka kalau luas limas itu kan luas seluruh sisinya. Nah, sisinya itu ada alas, ada sisi tegak. Sehingga kita simpulkan luas limas itu adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentu tergantung dari limasnya berbentuk apa. Selanjutnya, contoh nih.
Limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limas 96, sedangkan tingginya 16 cm. Luas limas tersebut adalah, berarti kita gambarkan ya, kalau kemarin prisma kan kita fokus sama alas. Nah, kalau ini lebih baik kita gambarkan biar punya bayangan nih, karena biar lebih teliti. Gitu. Nah, ini alasnya, ceritanya ini persegi nih. Tingginya, ini adalah rusuk-rusuk tegaknya. Oke. Keliling alas limas 96, alasnya bentuk persegi. Maka kita kalau alas persegi itu kan kelilingnya rumusnya 4S ya, maka 4S sama dengan 96. Maka sisinya adalah 96 dibagi 4, sisinya adalah 24 cm. Oh, berarti ini 24 nih. Ya, 24. Tingginya 16 cm. Tinggi apa? Tinggi limas. Nah, ini tingginya. Tingginya segini 16. Nah, padahal kita butuh luas sisi tegaknya. Luas sisi tegak bentuknya kan segitiga, maka kita harus tahu tingginya nih. Nah, pindahkan ya di sini nih. Oke. Di sininya itu 16, di sini 24 bagi 2 karena di tengah-tengah 12. Triple nih, 16, 12 berapa? Kita bagi 4. Ini 4, ini 3, temennya 5. Balik ke sini kita kali 4. 5 kali 4, 20. Maka tinggi sisi tegak, nah 20 ini adalah tinggi segitiganya ya. Tinggi segitiga, jadi tinggi sisi tegaknya. Nah, karena bentuknya ini adalah persegi alasnya, maka sisi tegaknya ini sama semua luasnya ya. Maka kita bisa simpulkan luas limas tersebut adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiganya. Nah, segitiga sisi tegaknya. Luas alasnya kan 24, berarti 24 kali 24 ditambah 4 kali luas segitiga alas 24, tingginya 20 bagi 2. 24 kali 24 itu 576 ditambah coret 10 ya. 4 kali 24 48 96 960. Kita tambahin jadi 6 7 tambah 6 13 15 1536 cm persegi. Nah, gitu ya. Jadi mudah. Cuman lebih telitinya itu kita harus yang menjadi pokok permasalahan, kita harus tahu luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegaknya kan bentuknya segitiga. Nah, langkah awalnya pasti kita harus cari tinggi sisi tegaknya dulu. Ya, biasanya ini kepake nih Pitagorasnya. Oke, coba satu soal lagi, luas. Limas TABCD memiliki alas bentuknya persegi dengan panjang sisi 10. Panjang rusuk-rusuk tegaknya 13. Luas permukaan limas tersebut adalah, nah ini kasusnya beda lagi nih yang diketahui. Nah, ini ya perseginya. Sketsa aja nih. Nah, ini alasnya 10. Ini 10, ini 10. Rusuk tegaknya 13, berarti ini 13-nya nih. 13. Nah, terus namanya tinggi kan berarti yang tegak lurus ini ya. Nah, bisa gambarkan lagi kayak tadi nih. Ini 13 yang miringnya nih, sisi tegaknya 13. Ini 10 dibagi 2 berarti ini 5. Dapat ya triple Pitagoras 5 13 12. Nah, ini adalah tinggi sisi tegak. Nah, karena persegi, maka luas sisi tegaknya sama semua ya. Jadi sisi tegaknya ukuran dan bentuknya sama. Sama kayak tadi, luasnya adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya berarti 10 kali 10 ditambah 4 kali alasnya. Alasnya 10, tingginya 12 dibagi 2. Coret 6. 10 kali 10 100 ditambah 4 kali 6 24 240.
sama dengan 340 cm persegi. Oh, gampang ya. Jadi kalau limas mah intinya kita cari dulu sisi tegaknya gitu. Sisi tegaknya pasti bentuk segitiga ya, karena dia kan terpusat di atasnya, jadi punya titik puncak, maka pasti bentuknya segitiga. Nah, langkah pertamanya biasanya kita cari dulu tinggi sisi tegaknya. Nah, umumnya kita gunakan Pitagoras. Oke, nah itu luas. Sekarang kita lanjutkan volumenya. Volume limas ini sebenarnya ngambilnya contoh dari kubus. Jadi kubus itu kalau bisa kita bagi-bagi itu menjadi 6 buah limas ya. Jadi 6 buah limas. Ingat lagi ya, volume itu adalah ukuran besar ya atau isi suatu bangunan ruang. Nah, karena tadi kubus di sini ya kubus kalau kita bagi-bagi ini dia sebenarnya menjadi 6 buah limas yang ukuran alasnya itu sama kayak sisi dari kubusnya, lalu tingginya itu setengah dari kubusnya, sehingga volume limas itu 1/6 kali volume kubus. Nah, kita ingat volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya ini anggap 2A, berarti 2A kali 2A kali 2A. Maka 1/3, nah 2A sama 6 ini disederhanain ya, jadi 1/3 kali 2A kali 2A. Nah 2A kali 2A itu kan luasnya ya, luas alas dari limasnya ya, karena alas limasnya itu adalah berimpit besarnya sama kayak sisi kubus. Nah, terus dikali AA ini karena tadi tingginya limas setengah dari setengah dari sisi kubus, maka kita bisa simpulkan volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas. Nah 2A kali 2A luas alas ya, dikali tinggi limas. Nah, A-nya itu kan setengah dari sisinya, berarti tinggi limas. Nah, inilah yang kita jadikan patokan rumus mencari volume limas. Ya, jadi volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Yang pertama, limas yang alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10, tinggi limasnya 15. Nah, kalau volume limas sudah diketahui tingginya, kita fokus sama alasnya. Nah, diketahui panjang sisinya 13. Oh, berarti sini semuanya 13 ya. 13, 13, 13. Salah satu diagonalnya 10. Nah, berarti sini 5, ini 5. Oh, berarti sisi yang ini triple. 5, 13, 12. Sehingga diagonal yang keduanya adalah 12 kali 2. Diagonal 2-nya adalah 24. Nah, yang diketahui lainnya, D1-nya tadi 10. Lalu tinggi limasnya sama dengan 15 cm semua ya. Nah, volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas berbentuk belah ketupat. Belah ketupat luasnya apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Dikali tinggi limasnya 15. Nah, ini boleh kita coret. 24 bagi 2, 12. 15 bagi 3, 5. Ya, 12 kali 5, 60. Tambahin 0 yang 1, 600. Maka volume limasnya adalah 600 cm kubik. Nah, mudah ya, jadi kalau udah diketahui tinggi limasnya, kita fokus sama luas alasnya aja. Oke, satu soal lagi tentang volume. Nah, ini perbandingan lagi nih. Kalau perbandingan ingat nggak perlu lagi kita cari satu-satu ya. Di sini diketahui luas alas limas sama dengan luas alas kubus. Nah, luas alas limas sama dengan luas alas kubus. Tinggi limas 1/3-nya tinggi kubus. Perbandingan volume limas dan kubus adalah, nah kalau luas alas limas sama dengan luas alas kubus, maka kalau digambarkan nih, Miss gambarkan lah ya. Ini kubus. Nah, ini dalamnya ada limas nih. Limasnya cuma sampai sini aja ya. Nah, ini limas. Nah, kalau ini A,
ini A, maka tinggi si limasnya itu cuman 1/3 A. Gitu. Nah, dari sini bisa ini volume limas banding volume kubus. Volume limas itu adalah 1/3 luas alas. Luas alasnya berarti A kali tingginya 1/3 A per volume kubus A kali A. Nah, coret. Berarti sama dengan 1/9. Maka volume limas banding volume kubus sama dengan 1/9. Gitu. Oke? Baik. Gampang ya. Jadi kalau volume cenderung lebih gampang dibandingkan luas. Ya, tinggal teliti aja. Apalagi tentang perbandingan, kita nggak usah repot-repot cari satu-satu. Kita cukup bandingkan dengan rumusnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan dari Miss. Kalau seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, boleh tanya aja, komen aja di video Miss lagi ya. Selanjutnya insya Allah akan Miss berikan beberapa latihan soal dan pembahasannya untuk dipelajari lebih lanjut. Ya, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.